sih, Dut? Iya, bentar. Piye kabare, Lek? Sendirian ya? Ada apa, Pak? Main yuk, Lek. Main? Anjir, dari awal gue juga udah gak tega sih ninggalin dia sendirian di rumah. Bingung gue, jadi ngerasa bersalah gue. Tahu gitu harusnya kita gak usah pulang. Dot, kalau misalnya terjadi sesuatu, lu siap kan? Maksudnya apa, Bang? Gua rasa ini nggak bisa dianggap sepele, Dot. Pak Rungkat sama si Molly nggak bisa dihubungin kan? Iya, terus? Ini pasti ada kaitannya. Waduh. Yot! Peot! Yot! 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 Ayo cari, cepet. Iya bang. Yot! Peot! Yot! Di mana Yot? Peot! Dot! Ini apaan, Dot? Astagfirullahaladzim. Yot! Guys, situasinya makin gawat. Setelah Dot, Kona, Robi, dan Bang Topan menemukan benda mencurigakan di halaman belakang rumah Pak Rungkat, mereka langsung sadar kalau ada sesuatu yang sangat tidak beres. Peot, peot, teriak Dot sambil berlari menuju gudang belakang. Namun tidak ada jawaban. Yang mereka temukan hanya sebuah sandal milik Peot yang tergeletak di dekat semak-semak. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar mulai menghilang satu persatu. Bang, gua nggak enak nih, kata Robi. Bang Topan langsung mengambil senter dan memeriksa area sekitar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Ini berarti Peot dibawa pergi secara sengaja. Semua langsung terdiam. Mereka segera masuk ke rumah untuk mencari petunjuk lain. Di dalam kamar Pak Rungkat, Bang Topan menemukan sebuah foto lama yang jatuh dari lemari. Di foto itu terlihat Pak Rungkat, Tante Molly, dan seorang pria yang wajahnya dicoret dengan tinta hitam. Ini siapa? Tanya Kona. Dot langsung membeku. Jangan-jangan Pak Karto, jawab Bang Topan. Ternyata selama ini Pak Karto bukan orang asing. Dia adalah mantan rekan bisnis keluarga Pak Rungkat yang pernah terlibat masalah besar bertahun-tahun lalu. Setelah kejadian misterius yang membuat hidupnya hancur, Pak Karto menghilang tanpa jejak. Dan sekarang dia kembali. Tiba-tiba HP Dot berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau ingin teman kalian hidup, datang ke pabrik tua Sungai Manonda. Datang sebelum jam 10 malam. Semua langsung saling pandang. Ini jebakan, kata Robi. Memang, tapi kita nggak punya pilihan, jawab Bang Topan. Tanpa membuang waktu, mereka berangkat menuju lokasi. Sesampainya di pabrik tua, suasana benar-benar mencekam. Bangunan itu sudah lama terbengkalai. Jendela pecah, dinding penuh lumut, dan di dalam terdengar suara rantai beradu. Mereka masuk perlahan. Saat membuka pintu utama, mereka terkejut. Peot ada di sana. Namun bukan hanya Peot. Aldo, Pak Rungkat, dan Tante Molly juga terikat di kursi. Peot, Bang, cepat pergi. Ini jebakan, teriak Peot. Belum sempat mereka bergerak, lampu pabrik mendadak menyala. Tepuk tangan terdengar dari lantai atas. Klap, klap, klap. Pak Karto muncul. Senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang. Pak Karto, teriak Dot. Pak Karto tertawa. Kalian datang lebih cepat dari yang saya kira. Bang Topan maju satu langkah. Lepaskan mereka. Pak Karto tersenyum. Kalau tidak, belum sempat menjawab. Puluhan orang bertopeng keluar dari berbagai sudut pabrik. Mereka mengepung seluruh tim. Guys, ini benar-benar kacau, kata Robi. Pertarungan pun dimulai. Kona langsung menghajar dua orang sekaligus menggunakan batang besi. Robi membantu membebaskan Aldo. Dot berusaha mencapai Peot. Sementara Bang Topan menjadi ujung tombak pertarungan. Satu persatu anak buah Pak Karto tumbang. Bahkan beberapa kali mereka mencoba menyerang dari belakang.
Namun Bang Topan selalu bisa mengantisipasi. Bang Topan MVP banget, teriak Aldo. Namun semakin lama jumlah musuh semakin banyak. Mereka mulai kewalahan. Saat berhasil membebaskan Pak Rungkat dan Tante Molly, terdengar ledakan dari bagian belakang pabrik. Boom! Asap langsung memenuhi ruangan. Pak Karto ternyata sudah memasang bahan peledak. Kita harus keluar sekarang, teriak Bang Topan. Semua berlari menuju pintu keluar. Namun saat hampir sampai, Peyot menyadari sesuatu. Bang, ada apa? Pak Karto nggak ada. Mereka langsung menoleh. Benar, Pak Karto menghilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tubuh beberapa anak buah Pak Karto tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Bukan karena pertarungan. Mereka seperti dibunuh oleh seseorang. Tunggu, ini bukan kerjaan kita. Semua mulai ketakutan. Lalu terdengar suara tawa dari pengeras suara. Namun kali ini bukan suara Pak Karto. Hahaha, suara itu jauh lebih menyeramkan. Pak Karto muncul di monitor tua yang masih menyala. Namun wajahnya penuh darah. Kalian harus pergi, katanya. Semua terkejut. Pak Karto? Pria itu terlihat ketakutan. Dia sudah bangun. Siapa? Monitor mendadak mati. Lalu seluruh pabrik menjadi gelap. Terdengar langkah kaki berat dari lorong belakang. Duk, duk, duk. Seseorang keluar dari kegelapan. Semua membeku. Karena sosok itu bukan Pak Karto, melainkan seseorang yang selama ini mereka anggap korban. Orang itu adalah Aldo. Tidak mungkin, kata Dot. Namun Aldo yang berdiri di depan mereka berbeda. Matanya kosong, senyumnya mengerikan, dan di tangannya terdapat pisau yang penuh noda darah. Ternyata kalian sampai juga. Pak Rungkat langsung mundur. Ini nggak mungkin. Bang Topan memperhatikan dengan serius. Lalu ia menyadari sesuatu. Aldo yang bersama mereka sejak tadi bukan Aldo yang asli. Sosok itu hanyalah seseorang yang menyamar. Sedangkan Aldo asli masih terikat di salah satu ruangan bawah tanah.